Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia. Saya adalah dosen mata kuliah dasar umum bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya telah mengajar di sini sejak tahun 2018 dan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1 untuk basic dan mata kuliah Bahasa Inggris 2, English for Specific Purpose. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya, mata kuliah Bahasa Inggris dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, mata kuliah Bahasa Inggris adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dan 2. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar umum, di mana mata kuliah Bahasa Inggris 1 mengkaji dasar-dasar gramatika bahasa Inggris sebagai basic. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengonstruksi gagasan yang baik melalui kalimat-kalimat bahasa Inggris yang benar secara struktur. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dasar gramatika bahasa Inggris yang dapat digunakan untuk komunikasi dasar menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Mata kuliah ini membahas lebih banyak teori seperti part of speech yang terdiri atas noun, pronoun, article, verb, adverb, preposition, dan adjective. Saya juga mengajarkan materi tenses yang terdiri atas present tense, past tense, dan future tense pada Bahasa Inggris 1. Untuk Bahasa Inggris 2, kami menitik beratkan pada pengembangan 4 skill mahasiswa dalam berbahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Kami menyajikan berbagai tema pertemuan di tiap pekannya dan mengaitkan pembelajaran kami dengan bahasa Inggris untuk tujuan khusus, English for Specific Purpose. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan dasar bahasa Inggris yang baik, secara teori maupun skill yang akan mereka pergunakan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Mata kuliah ini disampaikan secara ceramah, diskusi, tanya jawab, role play, dan nanti juga ada quiz atau penugasan. Mahasiswa juga dapat mengakses SIMAK atau Sistem Informasi Manajemen Akademik Kampus, di mana mereka dapat mengakses materi perkuliahan dan dapat mengumpulkan tugas di sana. Materi-materi melalui SIMAK ini kami bagikan sebelum mereka memasuki perkuliahan. Kemudian mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk praktik bermain peran bercakap dalam bahasa Inggris setelah mendengarkan track listening dari penutur asing. Harapannya melalui praktik ini kemampuan speaking dan listening mereka akan lebih meningkat. Kemudian dalam mata kuliah ini kami menyajikan beberapa referensi yang wajib mereka baca, termasuk salah satunya adalah book chapter yang telah saya susun bersama tim yang berjudul English for Essential Students dan English Lab Listening Module. Buku ini dijadikan referensi untuk memperkuat mata kuliah materi bahasa Inggris yang akan mereka pelajari di kelas. Yang kedua adalah interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kami menggunakan fase tatap muka sebagai sesuatu yang dinantikan. Artinya, ketika kami melakukan tatap muka, baik itu secara daring maupun secara luring, ketika melakukan pertemuan ini, kami menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Mahasiswa boleh bertanya apapun yang mereka ingin ketahui tentang materi pembelajaran bahasa Inggris yang disajikan di kelas. Kemudian kami juga memiliki grup WhatsApp, di mana kami menggunakan grup WhatsApp ini sebagai sarana bertukar informasi terkait mata kuliah yang akan nanti saya sampaikan di kelas. Selain itu, kami juga memiliki LMS Open Learning SIMAK Unimaju. Saya akan mengunggah materi di sana dan saya akan meminta mahasiswa untuk memberikan komentar, mengumpulkan tugas, dan melakukan absensi. Terakhir, kuis daring lewat Google Form dengan menginput link pembelajaran YouTube sehingga pengerjaan kuis dan perkuliahan berlangsung menarik, kekinian, dan menyenangkan bagi mahasiswa. Setelah delivery and interaction, hal terakhir yang perlu saya jelaskan adalah assessment atau penilaian. Penilaian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penilaian harus disampaikan sejak awal perkuliahan kepada mahasiswa agar mereka siap dengan segala penilaian yang akan kita lakukan. Penilaian pada mata kuliah bahasa Inggris dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan mengobservasi secara langsung mahasiswa ketika saya masuk kelas
keaktifan mereka, performance mereka, attitude mereka, kemudian keterlibatan mereka dalam situasi kelas itu sangat berarti dan itu akan kita nilai. Penilaian formal kita ada 4, yaitu tugas, mid semester, final semester, dan kehadiran. Ini akan kami sampaikan kepada mahasiswa, presentasinya pun berhak untuk mereka ketahui dari awal. Harapannya dengan mengetahui bagaimana mereka dinilai, mereka akan selalu siap siaga kapanpun mereka akan dinilai, sehingga mereka akan lebih semangat untuk belajar serta mendapatkan hasil terbaik dari mata kuliah bahasa Inggris ini. Baik, demikian pemaparan saya tentang mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampu. Selanjutnya akan saya sajikan bagaimana suasana kelas pada mata kuliah ini khususnya untuk tema materi Hotel and Service. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Actually, this is our 8th meeting. After this, we will discuss about hotel and service. Okay. Sebelum masuk ke tema hari ini, ada yang ingat tidak? Pelajaran kita pekan lalu itu temanya tentang apa? Hari temanya tentang sekretaris baru yang akan diterima di hotel. Oke, good ya. Jadi itu materi kita pekan lalu. Quiznya sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Ya, jadi terima kasih. Nah, hari ini kita move to our new theme about hotel and service. Nah, ada yang mau sampaikan pendapatnya tidak? Apa kaitannya materi kita hari ini dengan jurusannya kalian, khususnya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Jadi menurut saya apa kaitannya kita belajar tentang hal ini? Karena pada saat kita sudah selesai masa perkuliahan dan akan masuk ke jenjang pekerjaan, kita membutuhkan yang namanya skill, di mana skill itu akan sangat dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Contohnya seperti untuk menjadi sekretaris ataupun pegawai-pegawai dalam sebuah hotel, minimal kita mempunyai satu bahasa yang kita kuasai untuk sebagai tambahan plus atau nilai plus untuk kita dalam dunia kerja. Oke, bagus sekali. Kita dulu. Jawabannya Asul ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sepelekan mata kuliah kita hari ini karena ini nanti insya Allah akan berkaitan dengan masa depannya kalian ya. Pertama kita akan belajar beberapa kosakata yang berkaitan dengan hotel and service ya. Nah, ya yang pertama mungkin kita lihat di sini yang tentunya ya yang berkaitan adalah hotel itu sendiri. Kemudian yang kedua ada chef. Jadi di hotel itu biasanya menyediakan chef ya, restoran. Kemudian makanannya itu dibuat oleh chef itu sendiri. Kemudian ada reception. Yang mana itu reception? Ya, yang menerima tamu yang mau check in, yang mau check out, itu tugasnya reception. Kemudian ada room service, ada luggage ya. Kalau misalnya kita bepergian kan pasti bawa barang bawaan ya. Luggage itu barang bawaan. Double bed, single bed. Nah, ini bisa kita pilih kalau misalnya kita mau check in di hotel ya, mau pilih yang double bed ataukah single bed sebelum kita check in. Kalau sekarang kan dimudahkan dengan aplikasi ya. Kalau dulu mungkin kita harus sampai ke hotelnya dulu sebelum kita untuk check in yang memesan kamar. Terus ada bed, ya tentu saja ada bed. Kemudian ada cable TV, ada wellness center ya. Kalau misalnya ada tamu yang kurang sehat, mereka bisa dibawa ke wellness center. Ada fitness center dengan swimming pool. Ya, swimming pool ini mungkin tidak semua hotel menyediakan ya. Tapi ada beberapa dan itu bisa dinikmati fasilitasnya oleh para tamu. Selanjutnya, ya ini beberapa kosakata baru yang bisa kalian pelajari juga. Nah, ada yang tahu artinya? Coba bacakan kemudian artikan. Kira-kira apa artinya? Ya, dua kata deh. Masing-masing satu dari kalian untuk bacakan dua kata, tes diartikan. Ayo, Anissa, coba bacakan, apa artikan?
Hotel. Okay, good. Okay, good. Dua saja, ya. Thank you. Jadi itu ya dua kosakata baru yang mungkin kalian dapatkan untuk tema hotel and service. Ada beberapa lagi. Nah, kita mau. Nah, kalian bisa buka slide selanjutnya ya yang sudah saya kirimkan di grup WA-nya kalian. Selanjutnya saya minta 2 orang volunteer untuk kira-kira bisa bercakap ya, role play berbahasa Inggris tentu saja. Ya, temanya hotel and service ini tadi. Nah, ini ada contoh, ini bisa kalian modifikasi. Kalau 2 orang silakan. Correct. Kurang jelas dari sini. Kurang jelas ya? Ya, improve saja. Ada di sini, ada di sini. Go first. Oh, let me first. Because hi, good morning. I'd like to make a reception for the third weekend in September. Do you have any questions? Yes, sir. We have several rooms available for that particular weekend. And when is the exact date for your arrival? It's 24th. How long will you be staying? I'll be staying for 2 nights. How many people is reservation for? There will be 2 of us. And would you like a room with single bed or double bed? I would like to take the double bed, please. Great. And would you prefer to have a room with a view or of the oceans? I just want to take the view of the oceans. Thank you. Your room is $590 per night. Now, what name will your reservation be listed under? It's Mr. Muhammad Iman Jackson. Could you spell your name, please? It's MUHIMAN Thank you. And is there a phone number where you can be contacted? Yes, there is. It's 26336. Right. Now I will send your credit card information to reserve the room for you. What time the card is it? The number is 59576 54131. And what is the name of the card holder? It's Mr. Hansen. Alright, Mr. Hansen, your reservation has been made for 24th of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check it in at 2 o'clock. If you have any other questions, please do not forget to call us. Great, thank you very much. My pleasure. Okay. Ya bagus ya tadi ini sama Iman. Coba saya tanya dulu, kira-kira ada tidak vocab yang agak sulit kalian pronounce-kan? Saya tanya yang tadi baru bercakap di depan. Ini sama Iman. Ada ma'am. Yang mana? Reservation. The first high morning. I'd like to make The first line? yes. Ya, yang the first line itu nama hotelnya ya. Jadi good morning, welcome to the Grand Woodward Hotel. Ya, jadi itu Woodward Hotel. Kalau ini ada kosakata yang agak sulit disebutkan. Line berapa? Oh, nanti, oke, good. Kalau yang lain ada tidak yang sulit? Bisa semua? Bisa? Oke, bisa ya. Oke, kita mau di quiz kita hari ini. Nah, silakan dicek WhatsApp-nya masing-masing, ditulis kelasnya, NPM-nya, terus namanya ya. Oke. In this session, you will hear a dialogue between
Jadi ada dua orang nanti yang bercakap. Ya, listen to the following sentences quoted by a hotel receptionist. The sentences are replies from John who want to stay at the hotel. Jadi ada resepsionis di sini nanti dengan si John. Ya, John ini tamu mau check in di hotel tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sebelum dia check in. Ya, jadi nanti John bertanya, kemudian resepsionisnya menjawab. Gitu ya. Pertanyaannya John itu boleh di scroll di bawah. Do you have internet access here? Nah, cara menjawabnya itu kalian tinggal pilih. Nanti setelah didengarkan tracknya, resepsionis menjawab nomor 1, 2, 3, ataukah 4 ya, sampai 6 nanti. Terus, can I have a wake up call? Apa artinya can I have a wake up call? Ada yang tahu artinya? Boleh saya terima telepon untuk dibangunkan, ya, maksudnya seperti itu. Terus, is room service available? Apa artinya is room service available? Ya, apakah room service itu layanan kebersihan ruangan itu tersedia? Terus pertanyaannya John selanjutnya, when is the checkout time? Apa artinya? Kapan waktu check out? Ya, biasanya kan ditetapkan sama hotel ya. Check out itu harus jam 1 siang ya. Kalau check in jam berapapun, check outnya harus jam 1 siang. Terus, do you have a laundry service? Apa artinya? Iya, layanan laundry ya. Ya, biasanya kan orang sibuk, jadi butuh layanan laundry. Makanya John tanyakan memang. Can I have a newspaper in the morning, please? Bisakah saya mendapatkan koran di pagi hari? Boleh saya beroleh surat kabar atau koran di pagi hari? Seperti itu. Oke, kita dengarkan jawaban dari resepsionisnya. Nanti kalian cocokkan nomor berapa jawaban dari resepsionis atas pertanyaannya John. Normally it's at 11. You can have a late checkout until 2 p.m. if you like. Ya, normally at apa tadi? 8 to 11. Ya, kira-kira ini jawaban resepsionis atas pertanyaannya John yang mana? Apa? Oke, good. Jadi when is the checkout time? Itu jawaban dari resepsionisnya at 7:11. Jadi kalau kalian jawab tinggal pilih di sini nomor 1 ya, karena itu tadi jawaban resepsionis yang pertama. Terus kita dengar yang kedua. We will be able to show you. What food would you like? Nah, yang itu tadi, yang kedua. Ini jawaban dari pertanyaan yang mana? Ya, what paper do you like? Yang tentang apa? Oke, good. Ya, jadi can I have a newspaper in the morning? Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian selesaikan sampai pertanyaan yang ke-6 ya. Terus kita next. Nah, yang ketiga ini section 2 ini kita diminta untuk membedakan. Jadi ada 3 jenis akomodasi pada umumnya, hotel dengan hostel dengan campsite. Terus ada yang namanya guest house ya. Ini kalian baca-baca terus nanti isi ya, diisi untuk section 2-nya. Kita dulu yang ketiga. Nah, in this section you will hear a conversation between Anke and a tourist information center employee. Jadi nanti di section ini kita akan dengarkan percakapan antara Anke dengan petugas layanan informasi di pusat ya. Anke is a tourist from Jerman and has just arrived on Vancouver. Jadi Anke ini turis
turis dari Jerman dan baru tiba di Vancouver. Ada yang tahu di mana itu Vancouver? Ya, Vancouver, Kanada. Ya, jadi Vancouver itu ada di Kanada. She need accommodation for her stay on the city. Jadi dia butuh tempat tinggal, gitu ya. Jadi dia tanyakan sama petugas di informasi. Kita mau dengarkan, ya. Saya pandu dulu cara menjawabnya ya. Jadi nanti kalau kalian jawab kuisnya ini bisa tepat. Nah, di sini ada 3 hotel, ada 3 akomodasi yang disampaikan sama petugasnya tadi. Ya, kalian diminta untuk memilih, ya, bagaimana fasilitas dari hotel tersebut berdasarkan yang dijelaskan, yang kalian dengarkan. Misalnya yang pertama ada Pioneer, harganya berapa, terus fasilitasnya bagaimana, apakah dia share room, kalau share room kalian tinggal centang, terus kalau misalnya tidak diketahui boleh diklik di tanda tanya. Terus fasilitas lain share bedroom atau berbasis disediakan, kalian tinggal pilih ya, seperti itu. Begitu pula dengan The Vancouver Inn. Jadi ini The Vancouver Inn juga salah satu akomodasi yang ada di Vancouver itu. Terakhir ada BC Lodge. Oke, siapkan catatannya masing-masing, dicatat baik-baik ya. Kita dengarkan listeningnya. I've just arrived here in Vancouver. I'm looking for somewhere to stay. What kind of accommodation would you like? Can you recommend somewhere central? Near to the city, the shops, yeah? Okay, well, let's have a look. How about this one? The Pioneer. It's right in the center of town. It's nice, it's comfortable, you get your own room and bathroom. So, what do you think? How much are we talking about? Well, it's about $200 a night, but that includes breakfast. Oh, it's too expensive for me. Ah, okay, alright. So, let's have a look at something a bit cheaper here. Let's see. Well, here are some more hotels. They're all quite central and comfortable. How much are they? Well, the cheapest hotel is, let's see, the Vancouver Inn. This one's $110. It includes breakfast, and all the rooms have a bathroom, so that's good. Oh, it's still a bit too expensive for me. Okay, how about a hostel? This one here, BC Lodge. You see, it's $30 for a night. What's it like? Well, it's fairly typical. It's got shared bedrooms, and you'll be sharing a bathroom, of course. There are cooking facilities. You can cook stuff there, but breakfast is provided. It's fun. It's lively. Good atmosphere. Ah, okay. Yeah, so it's a better price for me, but I'm not keen on sharing a bedroom. And I can pay a little more than $30. No problem. Okay. Well, I know just the thing. Here we go. This is a guest house, the Maple Leaf Villa. And what about the price? $60 a night. That's good. That's a good price, yeah. Cheaper than the hotels. That sounds interesting. Can you tell me more about that? It's very central. It's actually an historic building. Here's a photo. And you can see here that you get your own room. The bathroom is shared, but that's not so bad. You can see it's very comfortable. Yeah, it looks good. Okay, maybe a good place for me. Could I have a look at it? Oke, itu tadi ya percakapan antara Anke dengan si petugas ya. Kira-kira tadi dari poinnya jelas tidak? Kalian jawab pertanyaan dari kuis ini. Jelas? Oke, jelas ya. Nanti setelah ini kalian submit jawabannya, ya kirim ya pakai akunnya masing-masing. Nah setelah dikirim, ya saya bisa lihat nilainya nanti.
Oke, itu dia materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menikmati prosesnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang aktivitas kita? Atau sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Thank you ya. Saya kira waktu kita sudah sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada halangan. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi dengan tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.